Chen Ping tetap diam, wajahnya penuh ketegangan. Jika mereka membuat para prajurit di kota itu khawatir, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Menantu laki-lakiku tersayang, jika kita melewati tempat ini, aku khawatir kita harus berjalan jauh dan bertemu pos pemeriksaan lainnya. Bai Yi berkata pada Chen Ping, kita sudah ada di sini dan pegunungan berada tepat di depan kita. Jika kita mengambil jalan memutar, kita akan membuang-buang waktu. Kita harus mengambil jalan memutar. Ini bukan kota sama sekali, tetapi barak besar yang dipenuhi tentara bersenjata lengkap, mungkin puluhan ribu orang. Chen Ping mengikuti Bai Yi dan Feng Xian dan berkata, ambil jalan memutar sekarang. Ketika Feng Xian dan Bai Yi mendengar ini, mereka berlari lebih cepat dari Chen Ping. Untuk melewati kota dan memasuki pegunungan dari arah lain, Chen Ping dan rekan-rekannya berjalan ratusan mil lagi. Namun tak lama kemudian, kota lain muncul di hadapan mereka. Namun, kota ini jelas jauh lebih kecil, dan di atas gerbang kota berdiri sejumlah besar prajurit berbaju besi hitam. Chen Ping dan anak buahnya baru saja mendekati kota, dengan jarak ratusan mil yang masih harus ditempuh, ketika mereka melihat sejumlah besar prajurit terbang keluar dari kota. Para prajurit ini langsung menuju ke tempat Chen Ping dan anak buahnya berada. Cepat sembunyikan napasmu. Siapa yang membocorkannya? Chen Ping terkejut ketika melihat ini. Mereka jelas-jelas menyembunyikan aura mereka, jadi mustahil bagi mereka untuk ditemukan oleh para prajurit dari jarak sejauh itu. Ini aku, kata Niu Ben dengan sedikit malu. Ternyata orang ini sudah lama menyembunyikan auranya, namun kemampuannya kurang mumpuni, akhirnya auranya bocor. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa melambaikan tangannya, dan sebuah penghalang muncul, menghalangi napas beberapa orang, dan kemudian dia dengan cepat meninggalkan posisi semula. Sejumlah besar tentara mengepung tempat Chen Ping dan anak buahnya memulai, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. Carilah mereka tidak bisa lari jauh. Kapten Zanbing segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari kemana-mana. Chen Ping dan anak buahnya memanfaatkan fakta bahwa kota itu kosong dan mencoba untuk menyerbu kota dengan cepat. Tetapi ketika Chen Ping dan anak buahnya diam-diam tiba di kaki kota, tiba-tiba sekelompok tentara lain bergegas keluar dari kota. Kali ini, tidak ada pihak yang menduganya dan mereka bertemu seperti ini. Sikat. Chen Ping bereaksi cepat dan mengayunkan pedang pembunuh naga seketika, dengan ribuan energi pedang menebas ke arah prajurit di depannya. Para prajurit ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan semuanya tewas tragis di tempat. Chen Ping kemudian menggerakkan api di telapak tangannya, lalu ia menyalakan api dan membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Begitu banyak mayat yang tergeletak di gerbang kota akan segera ditemukan. Sekarang Chen Ping sudah menghancurkan mayat-mayat itu dan menutupi semua jejaknya, butuh waktu bagi pihak lain untuk menemukannya. Berjalan, beberapa orang terbang ke langit dan langsung menyerbu kota. Karena tidak ada prajurit yang menjaga tempat itu, tidak ada seorang pun yang memperhatikan keberadaan Chen Ping dan teman-temannya. Setelah melewati kota ini, pegunungan akhirnya terlihat. Pegunungan yang berjajar rapi itu tampak membentang sejauh mata memandang, dan ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari Gunung Tianmo di alam surgawi. Ayo pergi. Kota-kota di atas pegunungan ini jumlahnya lebih sedikit. Begitu kita melewati pegunungan ini, kita akan mencapai wilayah manusia binatang lainnya. Kita tidak perlu bersembunyi di sana-sini lagi. Chen Ping melihat pegunungan megah di depannya dan menghela napas panjang lalu berkata, membangun kota di pegunungan membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya keuangan yang sangat besar, jadi jika menyangkut pegunungan, ukuran kota Feihu jelas jauh lebih kecil. Chen Ping dan rekan-rekannya bergerak cepat di sepanjang pegunungan, dan setelah menempuh perjalanan 1000 mil, mereka tidak melihat satu kota pun. Kakak Chen, bisakah kamu istirahat sebentar? Aku tidak bisa mengimbanginya. Niu Ben berkata sambil terengah-engah. Lagi pula, Niu Ben masih muda,
dan tenaga yang terkuras dalam tubuhnya belum bisa segera terisi kembali, maka ia harus istirahat. Baiklah, istirahatlah. Jangan berlarian. Aku akan memeriksa bagian depan. Chen Ping hanya memasang susunan ilusi dan membiarkan Feng Xian dan yang lainnya memasukinya. Jika ada orang lewat, mereka tidak akan dapat menemukannya. Setelah menenangkan beberapa orang, Chen Ping menghilang dalam sekejap. Chen Ping berlari cepat menuju kedalaman pegunungan. Tanpa tarikan Niu Ben, kecepatan Chen Ping jauh lebih cepat, dan hanya jejak bayangan yang bisa terlihat. Saat Chen Ping terus masuk lebih dalam ke pegunungan, dua kota segera muncul di depan matanya. Kedua kota ini mencakup hampir seluruh pegunungan, menghalangi jalan mendaki gunung. Hanya ada satu jalur antara kedua kota itu. Kedua kota ini seperti dua pintu. Setelah melihat pemandangan ini, Chen Ping semakin merasa bahwa kota kecil di gunung itu pasti luar biasa dan pasti ada orang penting di sana. Bahkan kota utama tempat Jie Chong berada tidak memiliki dua kota untuk menggemakan pertahanan, dan dua kota yang tiba-tiba muncul sekarang pasti melindungi kota kecil yang tampaknya tidak mencolok di pegunungan. Ada sejumlah besar prajurit yang berjaga di kedua kota ini, dan ada cakram besar di setiap gerbang kota. Chen Ping tidak tahu untuk apa itu digunakan. Tetapi jelas bahwa skala dan kekuatan kedua kota ini pasti lebih kuat daripada kota-kota lainnya. Yang paling penting adalah tidak ada jalan memutar dan mencapai puncak gunung. Apalagi banyak sekali prajurit yang berpatroli di kedua kota itu dan pertahanannya pun sangat ketat. Setelah mengamati sejenak, Chen Ping diam-diam mundur. Bagaimana, bisakah kita menyeberangi pegunungan dan mencapai daerah suku binatang lainnya? Melihat Chen Ping kembali, Bai Yi bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, ada dua kota yang menghalangi jalan di depan. Kita harus melewatinya. Kakak, tidak bisakah kita memutarinya? Sang Dewa Gila bertanya. Tidak, kita harus bisa melewatinya. Jika kita tidak bisa melewatinya, kita hanya bisa kembali, dan kemudian kita pasti akan dikejar. Kata Chen Ping, menantuku tersayang, berapa skala kedua kota ini? Apakah mudah untuk dibobol? Bai Yi bertanya dengan cemas setelah mendengar ini. Tidak mudah untuk menerobos masuk. Pasti ada puluhan ribu tentara di kedua kota ini. Sekarang kami hanya bisa berharap agar informasi mereka tidak berada di tempat yang salah dan kami dapat lolos begitu saja. Kata Chen Ping, lagi pula, mereka semua adalah manusia binatang, jadi wajar saja jika mereka keluar masuk gerbang kota. Tetapi Chen Ping khawatir berita mereka sudah disebarkan ke sini oleh Jie Zong. Kalau begitu, mereka mungkin akan dikenali segera setelah mereka memperlihatkan kepalanya. Coba saja, dan bersiaplah untuk bertarung. Bai Yi mengangguk. Keempat pria itu berjalan menuju kedua kota itu. Ketika mereka tiba di kaki kota, mereka melihat sejumlah besar tentara berdiri di gerbang kota. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius dan memancarkan aura dingin. Chen Ping menarik napas dalam-dalam lalu berjalan menuju gerbang kota. Berhenti. Sekelompok tentara menghentikan Chen Ping dan kelompoknya, lalu bertanya dengan suara dingin, dari mana asalmu? Kami datang dari kota utama dan ingin bertemu beberapa teman. Saat Chen Ping berbicara, dia sebenarnya mengeluarkan sekantong koin peri, bermaksud menyuap kapten prajurit yang menjaga gerbang kota. Lagi pula, trik ini telah dicoba dan diuji di dunia sekuler, dan tidak ada orang yang tidak mencintai uang. Namun siapa sangka begitu Chen Ping mengeluarkan koin peri, sang kapten pasukan tempur mengernyitkan dahinya. Siapa kau? Kepung mereka, menabrak. Chen Ping dan anak buahnya langsung dikepung oleh sekelompok tentara. Chen Ping tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud kapten tim tempur itu. Apakah dia tidak puas dengan kurangnya koin peri? Apakah kamu tidak puas karena jumlahnya terlalu sedikit? Aku masih punya sedikit. Berikan saja pada saudara-saudara untuk dimainkan. Chen Ping mengeluarkan sekantong koin peri lainnya. Kali ini kapten tim tempur tampak lebih marah. Kau mempermalukanku.
Kau jelas bukan dari kota harimau terbang kami. Siapa kau? Kapten tim tempur langsung menghunus senjatanya. Saudaraku, tidak ada aturan seperti itu di suku binatang kita. Mengapa kamu memberiku hadiah? Bukankah ini tamparan di wajah? Ketika Feng Xian melihat tindakan Chen Ping, dia terdiam.